Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia dimanapun kalian berada. Dan untuk khususnya siswa-siswi saya di SD Impres Batua 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang mencari sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini untuk mencari mencari garis miring pada segitiga siku-siku ini akan terhubung ke teoremanya, yaitu teorema Pythagoras. Jadi saya perlihatkan dulu gambar ini. Baik. Nah, jadi teorema Pythagoras itu merupakan teorema yang dimana kita pakai untuk mencari garis miring pada sebuah segitiga. Bisa juga sebaliknya. Jadi ketika kita mengetahui panjang garis miringnya, kemudian A-nya kita tidak tahu, B-nya diketahui, maka kita bisa mencari nilai A. Dan untuk hari ini, untuk video kali ini kita akan fokus dulu untuk mencari sisi pada segitiga siku-siku. Maksud saya sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, jadi ceritanya saya bisa ambil ini dulu. Nah, jadi sebenarnya untuk teorema ini disebut sebagai teorema, saya tulis dulu ya, Pythagoras. Nah, jadi Pythagoras ini sebenarnya merupakan teorema di mana ini menghubungkan relasi antara panjang dari segitiga sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi misalkan alasnya diketahui, tingginya diketahui, maka menggunakan rumus ini kita bisa mengetahui panjang dari sisi miringnya. Namun sebenarnya interpretasi teorema Pythagoras yang sekarang itu agak berbeda dengan pada zaman awal-awal teorema Pythagoras itu ada. Jadi gambar yang tadi kalian lihat itu merupakan penafsiran teorema pertama. Jadi penafsiran teorema Pythagoras yaitu merupakan relasi antar luas persegi atau luas bujur sangkar, dulu namanya bujur sangkar waktu saya sekolah. Nah, sehingga akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi mana tadi gambarnya? Ya, jadi kayak gini. Nah, jadi dulu Pythagoras waktu awalnya itu adalah relasi dari luas persegi ini dan ini. Jadi bukan berdasarkan garisnya yang ini. Nah, namun pada saat untuk sistematis, maksud saya matematis rumusnya itu oleh Euclid, saya tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Ada seorang yang namanya Euclid. Nah, inilah orang yang membuat sistematis matematis rumusnya seperti itu. Jadi berdasarkan sisinya. Oke, kita kembali ke rumus Pythagoras pertama awalnya. Jadi dalam segitiga siku-siku itu jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi itu yang tegak lurus, maksud saya itu sama dengan luas dari persegi yang pada sisi miringnya. Atau ini bagusnya kalau di sini aja deh. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4 kali 4, 16. Ini sama dengan 3 kali 3, sedangkan yang ini 4 kali 4. Sedangkan yang ini kalau kita hitung, ini 5, 3, 4, 5, berarti 25. Nah, kemudian kalau kita jumlah 9 dan 16 itu menghasilkan angka 25. Ya, inilah yang sama dengan ini. Nah, itulah teorema Pythagoras yang pertama. Nah, jadi akhirnya dibuatlah para
dibuatlah rumus, yaitu kita misalkan ini A, ini T, dan ini R. R ini namanya sisi hipotenusa. Jadi untuk mencari R, kita bisa menggunakan ini rumusnya yang tadi ya. Jadi R akar, maksud saya R pangkat 2 itu sama dengan A berpangkat 2 ditambah T berpangkat 2. Nah, untuk rumus ini bisa jadi ada juga yang menggunakan seperti ini. Bisa jadi ada juga yang menggunakan C pangkat 2, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Karena gambar segitiganya itu A, B, dan C. Kayak gini. Yang kayak tadi ya, A, B, C. Mana tadi itu gambarnya. Jadi ini A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2. Nah, tapi di sini saya menggunakan rumus R A pangkat 2 tambah T. Jadi A itu alas, T itu tinggi, sedangkan R adalah hipotenusa atau garis miring. Nah, sehingga ini bisa kita mencari garis miringnya ini. Nah, untuk mencari sisi yang lain, yang tadinya tambah akan kita kurang. Jadi A pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2 dikurang T pangkat 2. Kenapa R yang dikurang? Karena R adalah sisi terpanjang. Jadi ingat sekali lagi bahwa hipotenusa atau sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Kemudian untuk T-nya sama rumusnya. Untuk memudahkan kalian, tips dari saya adalah kalian cukup menghafal yang ini saja, mengingat yang dua ini saja. Kenapa? Karena yang ini dengan ini itu sebenarnya sama. Jadi kalau ini A, ini T, pangkat 2 lupa. Ini A, ini T, kalau begitu ya ini T ya ini A, begitu. Intinya adalah angka ini sebenarnya bisa dijadikan alas ini, maksud saya A ini bisa menjadi tinggi. Kemudian yang tinggi ini kita ganti dengan alas. Pokoknya sih ini aja yang berputar-putar. Baik, kita langsung ke contoh. Misalkan sebuah segitiga, gambarnya saya balik lagi agak beda. Nah, kita misalkan di sini 4, di sini 3, maka di sini berapa? Nah, jadi kita bisa langsung mengambil rumus yang ini. Jadi R kuadrat sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 atau T ya, T pangkat 2. A-nya kita lihat, alasnya 4, tingginya 3. Nah, 4 pangkat 2 berarti 16. Kalau 3 pangkat 2 berarti 9. Jadi 16 tambah 9, 25. Di sini adalah R pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan nilai R, kita menarik akarnya 25. Atau bahasa sederhananya begini, bilangan berpangkat yang hasilnya 25 adalah 5. Seperti itu. Jadi kita bisa ketahui bahwa nilai di sini adalah 5. Baik. Nah, kemudian selanjutnya saya untuk tugas 1, tugas kalian yang pertama, coba kalian mencari nilai R dari segitiga yang ini. Kita misalkan di sini 6 atau 9 aja ya. 9. Di sini 12. Nah, maka di sini berapa? Itu tugas pertama kalian. Oke. Sebelum saya lanjut tugas kedua, mungkin saya kasih contoh yang lain ya, karena tadi baru satu contoh. Kita kasih contoh yang lain. Nah, kayak gini. Misalkan lagi gambarnya saya balik lagi kayak gini. Nah, ini 5, di sini 12. Nah, ini berapa? Ya kan? Nah, untuk mencarinya, kita bisa langsung juga menggunakan rumus ini. Jadi, A pangkat 2 tambah T pangkat 2. A pangkat 2, berarti alas itu adalah 5. Kenapa 5? Karena sebenarnya segitiga ini adalah segitiga yang dibalik seperti ini. Jadi, yang ini alas dan yang ini tinggi. Oke, jadi ini 5 pangkat 2. Tambah T-nya adalah 12, jadi 12 pangkat 2. Sebenarnya sekali lagi untuk A dan T ini terbalik pun sebenarnya tidak masalah, karena kalau kita seperti ini kan ini yang jadi alas, yang ini jadi tinggi. Nah, 5 pangkat 2 25, sedangkan 12 pangkat 2 itu 144. Sehingga didapatlah hasil
5 tambah 4 9, 2 tambah 4 6, kemudian 1. Nah, sehingga R pangkat 2 sama dengan 169. Ini R-nya ini ya. Tuh, sama dengan 169. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk mencari ini kita menarik akar. Jadi R sama dengan akar 169. Nah, ingat dalam menarik akar, hitung ke belakang 1, 2, potong. Kemudian mencari bilangan berpangkat yang hasilnya 1, berarti 1 kali 1, 1. Turun 69. Ini berarti 20 berapa kali berapa, hasilnya 69. Nah, karena ekornya 9, berarti kalau bukan 3, 7. Nah, kita coba aja dulu 3. 23 kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Berarti yang benar adalah 3. Ini salah, jadi jawabannya 1, 3. Berarti akarnya adalah 13. Berarti jawaban ini adalah 13. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk tugas yang kedua. Saya naruhnya di sini aja lah. Tadi sudah begini. Oke, sekarang begini. Nah, cukup 2 nomor. Tugas yang kedua, di sini nilainya 10. Di sini 24. Pertanyaannya, di sini berapa? Baik, udah ya. Ini nomor 2. Cukup. Oke, cukup sekian. Untuk video selanjutnya kita akan mencari berapa nilai alas atau tinggi pada sebuah segitiga siku-siku. Baik, cukup sekian video hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.